Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Kurikulum PAI Pendidikan Dasar dan Menengah akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu konsep kurikulum. Dalam materi kita yang pertama ini, kita akan membahas 4 subtema. Yang pertama, ada pengertian dan hakikat kurikulum. Yang kedua adalah kurikulum dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga ada peran dan fungsi kurikulum. Dan yang terakhir ada komponen kurikulum. Yuk langsung kita bahas. Oke, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan hakikat kurikulum. Nah, dalam pertemuan sebelumnya sudah disinggung oleh Pak Fahru Rozi mengenai pengertian kurikulum ini sendiri ya. Namun saya akan memberikan sedikit penjelasan tambahan mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum ini istilahnya itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kurir yang artinya pelari dan juga kurere yang artinya tempat berpacu. Kemudian istilah kurikulum ini berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Nah, kurikulum ini juga dapat diartikan sebagai sebuah rencana mengenai tujuan belajar, kemudian mengenai kompetensi yang ingin dicapai, materi, dan hasil yang diharapkan itu sebagai pedoman atau sebagai landasan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, teman-teman, sejalan dengan perkembangan, istilah kurikulum ini sendiri tidak hanya dimaknai sebagai seperangkat pembelajaran yang harus diberikan dan dikuasai oleh siswa, melainkan meluas menjadi segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat proses pembelajaran oleh guru dan juga siswa tersebut sendiri. Jadi kalau dalam kehidupan nyata, istilah kurikulum ini sendiri dimaknai sebagai pengalaman dalam proses pembelajaran begitu. Oke, lanjut materi kedua, yaitu kurikulum dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. Poin pentingnya, sistem pendidikan, konsep pembelajaran, dan kedudukan kurikulum. Yang pertama, apa sih itu sistem pendidikan? Sistem merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menentukan sebuah kualitas proses. Nah, sistem pendidikan ini adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah mencapai cita-cita bersama para pelakunya. Sedangkan, menurut Wina Sanjaya, sistem merupakan salah satu kesatuan komponen yang satu sama lain itu saling berkaitan. Berkaitan seperti apa? Nah, unsur-unsur suatu pendidikan itu terdiri dari unsur organik dan anorganik. Nah, kaitan pendidikan dan kurikulum dalam pembelajaran itu sangat penting. Sistem itu merupakan adanya nih pendidikan. Pendidikan akan menghasilkan kurikulum. Nah, kurikulum ini akan sudah dibahas pada slide pertama, itu merupakan hal yang penting ya bagi pendidikan karena kurikulum yang nantinya akan digunakan sebagai pembelajaran. Nah, semua itu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memegang beberapa prinsip seperti diselenggarakannya secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, kemanajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematik dan sistem terbuka dan multi makna. Selanjutnya, itu bagaimana sih konsep pembelajaran? Nah, pembelajaran sendiri merupakan istilah dari belajar mengajar. Jadi, kalau kita artikan, pembelajaran merupakan sebuah proses yang melibatkan interaksi antara pengajar dan peserta didik, baik secara langsung maupun menggunakan media pembelajaran, serta ditempuh guna memperoleh sebuah perubahan perilaku secara keseluruhan. Sedangkan model-model pengajaran dalam pendidikan itu ada 4. Yang pertama ada information processing, seperti menjelaskan dan penekanan pemecahan masalah. Sedangkan personal itu bagaimana orientasi diri sendiri. Bagaimana kita mengorganisir realita, membentuk realita, memperhatikan kehidupan emosional kita dan hubungan kita, serta mampu
beradaptasi. Sedangkan sosial itu adanya tekanan hubungan individu dan masyarakat sendiri. Realita di sini merupakan social negotiated, yang dimana ada prioritas kecakapan yang harus kita tanam dan melihat kondisi serta bekerja produktif dalam masyarakat. Yang keempat ada behavioral, itu berdasarkan teori perilaku, bagaimana memecahkan perilaku yang kecil secara berurutan, serta konkret yang dapat mengupayakan masalah itu selesai. Baik, selanjutnya itu ada kedudukan kurikulum. Apa sih kedudukan kurikulum? Nah, kurikulum sangat-sangat memiliki kedudukan yang paling penting di dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara teori-teori pendidikan yang berkembang dengan konsep-konsep kurikulum yang dikembangkan. Sebenarnya, kurikulum ini tidak hanya satu. Kurikulum ini disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan agar menambah baiknya suatu sistem pendidikan. Nah, kurikulum tidak dibuat secara percuma-cuma, tapi melihat situasi dan kondisi. Nah, posisi kurikulum itu seperti yang tertera dalam tabel, adanya instrumental input, yaitu pertama ada kurikulum itu sendiri. Yang kedua ada fasilitator, itu seperti guru ya. Artificial aids itu seperti artificial, kita tuh berinteraksi, sedangkan fasilitas itu yang digunakan. Nah, selanjutnya seperti environmental input, itu environment berarti dari lingkungan seperti regulasi polisi, peraturan, demografi, political, economic, social change, science, technology development. Nah, learning prosesnya tuh bagaimana? Seperti ada partisipan, outputs, outcome, begitu teman-teman. Lalu seberapa penting sih kedudukannya? Yang pertama, kurikulum itu merupakan sentral dari seluruh proses pendidikan. Yang kedua, adanya suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, ruang lingkup, isi, serta proses pendidikan. Itu sudah dijelaskan pada minggu lalu oleh Pak Fah. Dan yang ketiga ada kurikulum suatu bidang studi yang ditekuni oleh spesialis kurikulum yang memiliki pengembangan kurikulum. Sedangkan yang keempat itu kita lihat dari sistem pendidikan itu sendiri. Kurang lebihnya begitu untuk materi kedua. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada peran kurikulum. Kurikulum memiliki 3 peran penting. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Nah, melalui peran konservatif, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keejekan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara. Lalu yang kedua ada peranan kreatif. Nah, dalam hal ini, peran kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu ada peranan kritis dan evaluatif. Nah, dalam hal ini kurikulum turut aktif berpartisipasi dan kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Lalu yang selanjutnya ada fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pendidikan umum, yaitu fungsi kurikulum yang digunakan untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ada fungsi suplementasi. Dalam hal ini kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Lalu yang ketiga ada fungsi eksplorasi, yaitu fungsi yang memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Yang keempat yaitu ada fungsi keahlian. Nah, dalam hal ini kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian, misalnya perdagangan, pertanian, industri,
atau disiplin akademik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi kurikulum ini karena sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan, berkaitan, dan juga berinteraksi ke arah tercapainya tujuan pendidikan ini sendiri. Nah, komponen-komponen dalam kurikulum ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen pokok dan juga komponen penunjang. Untuk komponen pokoknya itu meliputi tujuan, materi atau isi, strategi pembelajaran, dan juga evaluasi. Sedangkan komponen penunjang ada sistem administrasi, kemudian ada sistem bimbingan atau penyuluhan, dan yang terakhir ada sistem evaluasi. Komponen pokok yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan ini sangat berhubungan erat dengan hasil atau target atau arah yang ingin dicapai atau yang diharapkan. Nah, jadi berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah itu dapat diukur dengan ketercapaian tujuan-tujuan yang ada. Nah, dengan memiliki tujuan yang jelas, maka akan memberikan petunjuk yang jelas pula untuk pemilihan materi, bahan, kemudian strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan juga evaluasi. Bahkan dalam pengembangan kurikulum, tujuan ini dijadikan sebagai patokan untuk menentukan komponen-komponen yang lain. Nah, di Indonesia sendiri, tujuan umum pendidikan atau tujuan pendidikan nasional ini sudah diputuskan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimuat dalam GBHN dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan umum ini dapat dicapai dengan tujuan-tujuan yang ada di bawahnya yang berfungsi sebagai perantara atau intermedia. Jadi, tujuan-tujuan ini membentuk suatu hierarki tujuan pendidikan yang saling berkaitan dan juga mempengaruhi. Jadi hierarki tujuan pendidikan ini ada 4. Yang pertama ada tujuan umum pendidikan atau tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan. Yang ketiga ada tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran. Dan yang terakhir ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, hierarki tujuan yang pertama itu ada tujuan pendidikan nasional. Jadi di mana tujuan ini tuh adalah tujuan yang ingin dicapai secara nasional yang dilandasi oleh falsafah suatu negara tersebut. Jadi sifat dari tujuan ini tuh ideal, dia bersifat komprehensif, utuh, dan menjadi induk bagi tujuan-tujuan yang ada di bawahnya. Kemudian yang kedua ada tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan. Jadi tujuan ini tuh tujuan yang diharapkan untuk dicapai oleh suatu lembaga pendidikan tersebut. Misalnya tujuan pendidikan pada tingkat SD, kemudian pada SMU, pada pendidikan SMA dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada tujuan pengajaran atau tujuan kurikuler, yakni tujuan mata pelajaran. Jadi ini tuh penjabaran dari tujuan institusional yang berisi program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang studi atau mata kuliah. Misalnya, tujuan mata pelajaran matematika, tujuan mata pelajaran agama, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada tujuan instruksional yang merupakan tujuan tingkat yang bawah yang harus dicapai setelah suatu proses pembelajaran. Nah, seorang tokoh bernama Pratt ini mengemukakan ada 7 kriteria yang harus dipenuhi dalam merumuskan tujuan kurikulum. Yang pertama, bahwa tujuan kurikulum harus menunjukkan hasil belajar yang spesifik dan dapat diamati. Jadi contohnya ada seorang siswa yang dapat menjelaskan materi apa yang telah dia pelajari, kemudian bagaimana cara menghitung dalam pelajaran matematika, seperti itu. Jadi dapat diamati dan juga oleh guru-gurunya sendiri. Nah, tujuannya kriteria yang kedua adalah tujuan harus konsisten dengan tujuan kurikulum. Jadi tujuan itu dari tujuan yang lebih spesifik dia bisa lebih sejalur dengan tujuan yang lebih umum. Jadi dari yang bawah itu harus satu arah dengan tujuan yang di atasnya. Nah,
Yang ketiga adalah tujuan harus ditulis dengan tepat, bahasanya jelas, sehingga dapat memberi gambaran yang jelas bagi para pelaksana kurikulum. Jadi tujuan itu memang harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan juga tidak mengandung makna yang ganda begitu. Nah, selanjutnya tujuan harus memperlihatkan kelayakan. Jadi tujuan tersebut memang layak untuk dijadikan tujuan kurikulum dan dapat diterapkan dalam segala situasi. Nah, yang kelima, tujuan harus fungsional. Jadi, tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik, namun tujuan ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Kemudian tujuan harus signifikan dalam arti bahwa tujuan ini memang dipilih dan diakui karena memang dibutuhkan gitu, karena diakui kepentingannya. Nah, yang terakhir adalah tujuan harus tepat dan serasi, terutama harus dilihat dari kepentingan dan kemampuan peserta didik, termasuk latar belakang, minat, dan tingkat perkembangannya. Jadi yang memang khusus untuk anak SD ya tujuan kurikulumnya disesuaikan, kemudian ada anak SMA tujuan kurikulumnya juga disesuaikan dengan perkembangan mereka, dengan minat bakat mereka begitu. Nah, selanjutnya adalah komponen yang kedua, yaitu materi atau isi. Jadi, untuk menunjang tercapainya tujuan kurikulum atau komponen yang pertama, maka materi atau isi kurikulum ini harus dirancang dan disusun dengan baik begitu. Nah, seorang tokoh bernama Heyman mendefinisikan isi atau konten kurikulum ini ke dalam 3 elemen. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan atau proses, dan yang ketiga ada nilai. Nah, pengetahuan sendiri ini misalnya fakta-fakta yang terjadi, kemudian eksplanasi, kemudian prinsip-prinsip ataupun definisi. Sedangkan untuk definisi yang kedua, elemen yang kedua yaitu keterampilan atau proses. Ini misalnya ada membaca, kemudian menulis, berhitung, dia berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik seperti itu. Kemudian ada nilai dalam elemen yang terakhir yang ketiga, yaitu contohnya keyakinan tentang baik buruk. Jadi dia bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, mana yang bagus dan jelek, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh atau dilarang begitu. Kemudian ada 4 kriteria yang dapat dilakukan dalam pemilihan isi atau materi kurikulum ini sendiri. Nah, yang pertama adalah isi kurikulum memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi atau signifikan. Seperti tujuan yang tadi, bahwa dia memang layak untuk dijadikan isi kurikulum. Jadi memang dibutuhkan dan dapat bermanfaat bagi orang lain, atau seperti kriteria yang kedua yaitu isi kurikulum bernilai guna bagi kehidupan. Jadi memang layak dan dapat bermakna tidak hanya bagi peserta didik namun juga bagi masyarakat. Nah, kriteria yang ketiga adalah isi kurikulum sesuai dengan minat siswa. Jadi jika memang siswa itu minatnya pada robotik, maka kurikulum-kurikulum yang harus dikeluarkan ya sesuai begitu. Kemudian ada kerajinan, tata buka dan tata busana pun seperti itu. Kemudian yang terakhir, kriteria yang terakhir adalah isi kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu. Jadi kurikulum yang digunakan untuk anak SD itu juga sendiri, kurikulum yang digunakan untuk anak SMP itu sendiri, dan digunakan untuk jenjang SMA itu juga sendiri. Jadi sesuai dengan perkembangan individu. Nah, komponen yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini dibagi menjadi 2, yaitu teacher center dan juga student center. Nah, teacher center ini menitik beratkan pada guru, di mana guru itu memiliki peran yang lebih besar daripada siswanya dalam suatu pembelajaran tersebut. Jadi
seperti halnya guru itu menjelaskan, kemudian siswa hanya menerima, seperti itu. Jadi guru lebih aktif dan siswanya yang lebih pasif. Sedangkan student center itu siswanya yang lebih aktif dan gurunya yang lebih pasif. Maksudnya gurunya itu sebagai wadah atau media yang hanya memfasilitasi sehingga siswa itu dapat seperti melakukan diskusi, kemudian jadi tidak hanya gurunya yang memberikan pelajaran, tapi siswanya juga aktif dan juga mereka bisa berpikir kritis terhadap materi atau pembelajaran yang sedang mereka pelajari. Komponen kurikulum yang terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasi ini dijadikan sebagai feedback atau umpan balik untuk memperbaiki dan juga menyempurnakan komponen-komponen yang lain. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu komponen evaluasi ini lebih ditekankan pada hasil siswa. Namun, seorang tokoh bernama Doll ini mengemukakan ada dua dimensi yang seharusnya ada dalam evaluasi kurikulum, yaitu dimensi kuantitas dan juga dimensi kualitas. Nah, untuk dimensi kuantitas ini yang dimaksud adalah seberapa banyak program-program yang harus dievaluasi. Sedangkan dalam dimensi kualitas yang dimaksud adalah tujuan-tujuan apa saja yang disoroti dalam evaluasi dan bagaimana kualitas dari pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Nah, dalam proses evaluasinya, Doll ini mengungkapkan ada 3 variabel yang seharusnya dievaluasi. Yang pertama ada variabel input, yang kedua ada variabel output, yang ketiga ada variabel treatment. Yang pertama, variabel input ini mengevaluasi tentang karakteristik siswa. Dan yang kedua, variabel output ini mengevaluasi tentang apa yang telah diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Apakah dia paham, ataukah dia kurang paham, atau dia memang tidak mendapatkan apa-apa atau tidak paham sama sekali. Dan yang terakhir ada variabel treatment, di mana mengevaluasi mengenai metode belajar, kemudian karakteristik guru, kemudian ada materi pelajarannya, dan itu memang ketiga variabel tersebut berinteraksi antara satu dengan juga yang lainnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.